Hai semuanya, kayaknya dunia makin keras tiap hari ya. Harga cabai naik, bensin naik, cicilan numpuk, gaji segitu-gitu aja. Rasanya kayak kita lari di atas treadmill, ngos-ngosan, capek tapi nggak kemana-mana. Dan yang paling menyebalkan adalah ketika kita ngerasa udah berusaha mati-matian, tapi tetap aja akhir bulan selalu dihantui notifikasi dompet digital yang isinya tinggal receh. Tapi yuk kita tarik napas dulu, tenang sebentar, karena bisa jadi masalahnya bukan di luar sana. Bukan dunia yang terlalu kejam atau ekonomi yang nggak bersahabat. Mungkin yang bikin uangmu nggak pernah cukup, ya kamu sendiri. Bukan karena kamu nggak pintar atau nggak kerja keras, tapi karena ada hal-hal kecil yang kamu lakukan atau justru kamu abaikan, yang bikin keuanganmu terus bocor halus kayak air rembes dari pipa tua. Salah satu kesalahan paling umum dan sering banget nggak disadari adalah hidup terlalu reaktif. Gaji masuk, langsung habis, ada diskon, langsung beli. Teman ajak nongkrong, langsung hayu. Padahal kita nggak pernah benar-benar duduk dan nanya ke diri sendiri. Sebenarnya, apa yang benar-benar aku butuhkan sekarang? Banyak dari kita hidupnya lebih dikendalikan situasi dan emosi ketimbang rencana dan prioritas. Uang yang harusnya bisa bertahan sampai akhir bulan, malah hilang entah kemana hanya karena lapar mata saat scroll aplikasi belanja atau FOMO, lihat teman pamer liburan. Dan lucunya, kita malah nyalahin faktor eksternal. Yah, gimana dong, sekarang apa-apa mahal. Padahal, barang mahal nggak akan nyentuh rekening kita kalau kita nggak ngeklik tombol check out. Ini bukan masalah harga, tapi masalah kontrol. Kontrol diri, lebih tepatnya. Dunia boleh berubah, tapi kalau cara kamu memperlakukan uang nggak ikut berubah, ya kamu akan terus ngerasa kekurangan. Bahkan kalau gaji naik pun, tetap aja akan habis tanpa bekas karena pola kamu yang masih sama. Pernah nggak kamu perhatiin gimana kita lebih rajin mikirin belanjaan di keranjang e-commerce daripada mikirin masa depan keuangan? Kita bisa mikir 3 hari cuma buat milih casing HP, tapi nggak pernah ngasih waktu 30 menit buat bikin rencana keuangan pribadi. Kita bisa tahu harga tiket konser 5 bulan ke depan, tapi nggak tahu saldo tabungan hari ini tinggal berapa. Ironis banget, tapi ini nyata. Banyak dari kita pintar banget jadi konsumen, tapi nggak pernah latihan jadi manajer keuangan buat diri sendiri. Masalahnya bukan cuma di pengeluaran yang impulsif, tapi juga di kebiasaan membenarkan keputusan buruk. Kita suka ngerasa, nggak apa-apalah jajan kopi tiap hari, toh cuma 20.000, tapi 20.000 kali 30 hari udah 600.000. Itu belum termasuk camilan random, ojek online padahal bisa jalan kaki, atau langganan aplikasi yang udah nggak pernah dibuka. Semua itu numpuk, dan ujung-ujungnya bikin kamu bingung kenapa uangmu habis padahal ngerasa nggak boros. Kita juga sering punya pola pikir nanti-nanti. Nanti aja deh nabungnya, nanti aja deh investasinya, nanti aja deh atur ulang pengeluaran. Tapi yang datang duluan bukan nanti, melainkan tagihan. Dan pas udah kepepet, kita baru sadar. Wah, kemarin harusnya aku nggak beli ini itu. Sayangnya, penyesalan nggak bisa dicicil. Dan waktu yang keburu lewat nggak bisa dikembalikan. Ada satu hal lagi yang sering luput dari perhatian, yaitu rasa gengsi. Kadang kita hidup bukan sesuai kemampuan, tapi sesuai ekspektasi orang. Kita takut dibilang nggak update, nggak gaul, atau nggak sukses. Akhirnya, kita memaksakan gaya hidup yang bukan milik kita. Beli barang branded, ikut langganan gym mahal, liburan ke tempat hits, semua demi pencitraan. Padahal, setelah semua itu selesai, yang tersisa cuma sisa limit kartu kredit yang mendekati titik merah. Dan jangan salah, teknologi pun kadang bukan membantu, tapi justru memperparah. Sekarang semua serba instan. Satu klik bisa bikin kita punya utang digital. Pay later, cicilan 0%, saldo digital yang kelihatan banyak padahal itu bukan uang beneran. Semua fasilitas itu seolah-olah memanjakan kita, tapi diam-diam jadi jebakan manis. Kita nggak sadar bahwa kita sedang menggadaikan masa depan demi kenyamanan sesaat. Tapi ini bukan berarti kita harus hidup meditasi di gunung atau jadi anti belanja. Hidup tetap harus dinikmati. Tapi yang perlu diubah adalah kesadarannya. Gimana caranya biar uang kita bekerja buat kita, bukan kita yang jadi budak uang. Kita perlu ngembangin kebiasaan baru. Misalnya, mulai nyatet pengeluaran secara jujur dan disiplin meski cuma di aplikasi gratis. Atau mulai bedain mana keinginan dan mana kebutuhan dan belajar bilang enggak walaupun ada diskon besar-besaran. Salah satu cara biar kita tetap bisa nikmatin hidup tanpa ngerusak keuangan adalah dengan pintar milih barang yang memang fungsional dan bisa bikin hidup lebih efisien. Contohnya, produk-produk hemat energi buat di rumah atau alat-alat yang bikin masak sendiri lebih gampang dibanding beli terus di luar.
Banyak kok produk yang harganya masuk akal tapi manfaatnya gede buat penghematan jangka panjang. Uangmu nggak akan pernah cukup kalau kamu terus-terusan pakai standar orang lain buat ngukur hidupmu. Ada yang gajinya 2 kali lipat kamu, tapi tetap stres karena nggak tahu cara mengatur. Tapi ada juga yang gajinya setengah dari kamu, tapi hidupnya tenang karena ngerti cara ngatur prioritas. Jadi bukan soal jumlah, tapi cara kamu ngelola dan memaknai uang itu sendiri. Tapi sebenarnya, kamu bisa berhenti dari semua itu kapan saja kamu mau. Nggak harus tunggu jadi kaya dulu buat belajar hidup cukup. Justru ketika kamu belajar merasa cukup, kamu akan lebih mudah jadi kaya secara mental dan finansial. Kalau kamu nonton ini dan ngerasa tertampar, itu bagus. Berarti kamu masih punya kesadaran. Kesadaran itu langkah pertama. Langkah berikutnya tinggal kamu ambil sendiri. Mau terus lari di treadmill yang sama atau mulai belajar bikin jalan baru yang lebih jelas arahnya. Jalan di mana kamu tahu kemana arah uangmu pergi dan lebih penting lagi, kemana kamu mau bawa hidupmu. Jangan biarin keuanganmu dikendalikan oleh emosi sesaat. Jangan biarin uangmu lari duluan sebelum kamu tahu mau dibawa kemana. Ubah pola, ubah cara pandang, dan jangan takut berubah. Karena kalau kamu terus merasa uangmu nggak cukup, mungkin bukan karena kamu kurang uang, tapi karena kamu belum cukup sadar kalau selama ini kamu sendiri yang salah urus. Dan jangan lupa, kamu nggak perlu jadi ahli keuangan buat mulai. Kamu cuma perlu jujur sama diri sendiri dan punya kemauan buat berubah. Sekecil apapun langkahmu hari ini, itu jauh lebih baik daripada terus jalan tanpa arah. Kalau kamu udah siap, kamu bisa mulai dari hal kecil. Coba cek lagi barang-barang yang kamu pakai tiap hari. Apakah beneran bikin hidup lebih hemat atau cuma nambah beban? Misalnya, kamu bisa cari barang-barang multifungsi yang memang dipakai harian dan ngasih value jangka panjang. Aku rekomendasiin beberapa produk hemat dan efisien di kolom deskripsi. Siapa tahu itu jadi titik awal buat kamu mulai mikirin pembelian dengan lebih bijak. Karena ujungnya, hidup bukan soal berapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa pintar kamu menggunakannya. Dan kalau kamu udah bisa bikin uangmu kerja buat kamu, bukannya kabur tiap akhir bulan, percayalah, kamu bakal ngerasa jauh lebih bebas, lebih tenang, dan lebih bahagia. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.